Usai menghadiri milad Yayasan At-Taqwa Bekasi Jawa Barat ke-68, Grand Sheikh Al-Azhar Prof. Dr. Abbas Syuman mengagendakan bertemu kepala negara dan jajarannya seperti Menhan Prabowo sambut Grand Sheikh Al-Azhar Prof. Ahmed di Kemhan. Jakarta, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyambut kunjungan Grand Sheikh Al-Azhar Prof. Ahmad Mohamed Ahmad Al-Tayeb di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Rabu 10/7. Pejabat yang turut mendampingi Menhan Prabowo dalam pertemuan kedua negara tersebut yaitu Prof. Dr. K. Hari Al-Habib Muhammad Quraisyihab, LC, MA. Menhan Prabowo sambut Grand Sheikh Al-Azhar Prof. Ahmed di Kemhan yang juga merupakan alumnus Universitas Al-Azhar, Dubes Mesir untuk Indonesia Hari Mr. Yasser Al-Shemi, Irjen Kemhan Letjen TNI Budi Prijono, dan Kabaranahan Kemhan Marsdia TNI Yusuf Johari. Kedatangan Grand Sheikh disambut dengan jajar kehormatan dan dilanjutkan dengan mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara. Terima kasih atas kunjungan yang mulia kepada kami. Kami sangat mendapat kehormatan besar, sapa Menhan Prabowo. Menhan Prabowo juga menyatakan bahwa bagi Indonesia, bangsa Mesir adalah bangsa yang sangat dekat di hati rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan Mesir adalah salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Saya pribadi sangat mengagumi sejarah Mesir dan perjuangan rakyat Mesir, ucap Menhan Prabowo. Kementerian Pertahanan juga menegaskan komitmen untuk menciptakan hubungan pertahanan bilateral yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Mesir. Sebelumnya, Selasa 9/7 Grand Sheikh menemui Presiden RI Joko Widodo untuk membahas mengenai hubungan antara Indonesia dan Mesir khususnya dalam bidang pendidikan, perdamaian dan toleransi, serta penguatan dialog antar iman. Kunjungan Grand Sheikh ke Indonesia ini merupakan kunjungan ketiga kalinya, di mana sebelumnya pada tahun 2016 dan 2018 Grand Sheikh sempat mempromosikan Islam moderat dan dialog antar iman. Biro Humas Sekjen Kemhan. Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto menerima kunjungan imam besar atau Grand Sheikh Al-Azhar asal Mesir, Ahmed Al-Tayeb di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta pada Rabu, 10 Juli tahun 2024. Dalam pertemuannya dengan Imam Besar Al-Azhar, Prabowo mengaku mengagumi sejarah dan perjuangan rakyat Mesir. Terlebih lagi, katanya, Mesir merupakan bangsa yang dekat di hati rakyat Indonesia. Karena Mesir adalah salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, ujar Presiden terpilih 2024-2029 itu dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Juli tahun 2024. Selain itu, ia menyatakan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk menciptakan hubungan pertahanan bilateral yang harmonis dengan Mesir. Prabowo juga menyebut hubungan pertahanan bilateral ini akan menguntungkan kedua negara. Sebelumnya, Imam Besar Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb bertemu dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 9 Juli tahun 2024, Al-Tayeb tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 11 WIB. Jokowi menerima langsung Imam Besar Al-Azhar asal Mesir ini untuk mengisi buku tamu. Tidak ada keterangan yang diberikan oleh Jokowi maupun Al-Tayeb. Setelah diterima oleh Jokowi di ruang kredensial, rombongan Imam Besar Al-Azhar melakukan pertemuan tatap muka secara tertutup di ruang Jepara Istana Merdeka. Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Imam Besar Al-Azhar asal Mesir tercatat 3 kali berkunjung ke Indonesia dalam 1 dekade terakhir. 2 kunjungan pertama berlangsung pada 2016 dan 2018. Pada kunjungan yang ketiganya, Al-Tayeb dijadwalkan akan berada di Indonesia selama 4 hari. Yaitu pada 8-11 Juli tahun 2024, Imam Besar Al-Azhar juga dijadwalkan mengisi kuliah umum di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Agenda lain Al-Tayeb selama 4 hari di Indonesia juga mencakup diskusi bersama para tokoh lintas agama,
serta bertemu dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dan pengurus pusat PP Muhammadiyah, Badan Amil Zakat Nasional Basnas, dan Pusat Studi Al-Quran. Sebelumnya dalam kerjasama antara Indonesia dengan Mesir juga membantu dalam sektor pendidikan membangun pondok pesantren di Bekasi, Jawa Barat. Pondok Pesantren At-Taqwa Putra Bekasi menyambut tamu ulama Maroko, Dr. Saad Ahmed Zigaf beserta keluarganya pada Senin 29 Januari tahun 2024. Kedatangan Dr. Said yang juga merupakan Direktur Madrasah Taklim Atik di kota Venedig, Maroko, menjadi kesempatan untuk silaturahim kepada pimpinan dan civitas pondok pesantren, sekaligus memberikan kuliah umum di hadapan ribuan santri, salah satu pondok pesantren tertua di Bekasi. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, KH, Husnul Amal Masud, LC.D. SA, menyambut kedatangan Dr. Saad Ahmed Zigaf, yang juga merupakan sahabat baiknya sejak sama-sama kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah persahabatan kami sejak 20 tahun lalu terus terjaga hingga hari ini. Dengan Allah mengizinkan, saya melanjutkan studi ke Maroko. Saad beserta keluarga besarnya di kota Venedig sudah menjadi seperti saudara sendiri, ucap Kiai Amal di hadapan para santri Ponpes At-Taqwa, Bekasi, dalam kuliahnya. Dr. Saad memotivasi para santri untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, mengutip Ki. S. Al-Rahman. Ia mengungkapkan, kasih sayang Allah tanpa batas ayat 1, diiringi dengan mengajarkan Al-Quran ayat 2, baru kemudian Allah SWT menciptakan manusia ayat 3. Kesan urutan ayat 1-3 Ki. S. Al-Rahman ini menegaskan pentingnya Al-Quran yang ada sebelum manusia diciptakan. Karena Al-Quran merupakan sumber segala ilmu dan menjadi jalan keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Tegasnya, di akhir kuliah umum tersebut, juga ditandatangani piagam kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan antara Pondok Pesantren At-Taqwa Putra dan Madrasah Taklim Atik Al-Nor Venedig, Maroko. Kegiatan ini sekaligus memperingati milad ke-68 Yayasan At-Taqwa. Ujung Harapan Bekasi menggelar seminar bertema peran pemuka agama dalam menghadapi tantangan dan kerukunan umat beragama di era modern. Acara ini diselenggarakan di Aula Yayasan At-Taqwa Pusat, Jalan Ujung Harapan, Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Rabu, 10 Juli tahun 2024 kemarin. Menariknya, milad Yayasan At-Taqwa kali ini dihadiri ulama asal Mesir yang juga Sekretaris Jenderal Dewan Ulama Senior Al-Azhar, yakni Prof. Dr. Abbas Syuman. Ketua Yayasan At-Taqwa Pusat, Kiai Hari Irfan Masud menegaskan, tujuan penyelenggaran kegiatan ini merupakan pengingat bahwa pentingnya menjaga kerukunan beragama di era modern. Pertama, untuk memeriahkan milad, lalu penyelenggaraannya sebagai pencerahan mengenai kehidupan beragama, konsistensi antar umat beragama di Indonesia. Jelas Kiai Irfan Masud kepada wartawan pada Rabu 10 Juli tahun 2024. Dalam pembahasan seminar, Kiai Irfan mengungkapkan, saat ini umat berada dalam tantangan besar dan memerlukan pemikiran moderat untuk menciptakan keselarasan dalam beragama. Dari Bekasi dan Jakarta, Tri Iswanto untuk Sahabat Potensi Bekasi Channel.